teknik yang saya terapkan di dalam perawatan tanaman cabai secara khusus adalah di mana kita selalu memberikan namanya pupuk organik cair. Itu sangat penting khususnya di musim kemarau seperti ini, karena pupuk organik itu kembali lagi dengan saya Ardana PT. Nah, pada hari ini kita berada di kebun tanaman cabai lagi. Nah, ini merupakan di lahan yang ketiga kawan-kawan, karena kita ada beberapa tempat menanam cabai, dan di lahan yang pertama dan kedua itu sudah berbuah sangat lebat sekali, sedangkan di lahan pertama kita sudah melakukan pemanenan. Nah, khususnya di lahan yang ketiga ini kawan-kawan, dulunya memang kita tumpang sari dengan tanaman timun, jadi cukup ekstrim kita menanam cabai, sama dengan di lahan yang kedua. Tetapi bisa kawan-kawan lihat ini di samping saya ini, tanamannya sudah berbuah lebat juga, walaupun dulunya tumpang sari dengan tanaman timun. Nah, inilah teknik-teknik yang kita lakukan sebenarnya kawan-kawan, agar tanaman cabai yang kita tanam ini, walaupun kita tumpang sari dulunya, tetap tumbuh dengan maksimal, tumbuh dengan subur dan berbuah lebat. Nah, kita lihat dulu kondisi tanamannya dan teknik-teknik apa yang saya terapkan sebelumnya, sehingga tanaman ini bisa menjadi subur dan berbuah lebat seperti ini. Nah, inilah kondisi tanaman kita yang saya bicarakan tadi. Ini merupakan di lahan ketiga kawan-kawan. Jadi sudah berbuah seperti ini, sudah cukup lebat, bahkan ada yang merah satu seperti ini. Jadi sangat lebat luar biasa buahnya. Nah, walaupun sekarang kemarau yang sangat luar biasa di tempat kami ini, panas yang sangat luar biasa, dan kita pun ini berada di kebun pagi-pagi sekali kawan-kawan. Kalau siang itu sangat panas luar biasa. Nah, teknik yang saya terapkan di dalam perawatan tanaman cabai secara khusus adalah di mana kita selalu memberikan namanya pupuk organik cair. Itu sangat penting khususnya di musim kemarau seperti ini, karena pupuk organik itu lebih bertahan sebenarnya kondisinya atau kestabilannya untuk kesuburan tanah itu di musim kemarau kawan-kawan. Begitu juga di musim hujan juga sangat bagus sekali pupuk organik itu. Nah, pupuk organik yang kita berikan atau melakukan sistem pengocoran yang kita lakukan adalah menggunakan pupuk organik asam amino dicampur dengan fosfat cair. Kita langsung kocor di lubang tanam di sini kawan-kawan dengan dosis takaran 30 mili asam amino dengan fosfat cair, juga kita 30 milinya atau 3 tutupnya untuk takaran 14 liter air, dan kita kocor di sini takaran kurang lebih 50 mili kawan-kawan, sehingga tanamannya menjadi subur seperti ini dan berbuah lebat. Dan bukan hanya itu sebenarnya yang kita lakukan, seperti yang saya sampaikan, kita menanam di lahan yang ketiga ini sangat ekstrim sekali. Sama dengan di lahan yang kedua, kita tumpang sari dulu dengan tanaman timun. Seperti ini tiang-tiangnya masih ada, tidak kita cabut, kita jadikan penopang atau penyangga tanaman cabai ini. Nah, yang kita lakukan awalnya adalah kita melakukan pengocoran dengan bahan-bahan yang sangat direkomendasikan oleh semua para petani sebenarnya kawan-kawan. Kita melakukan pengocoran sebelumnya atau awal tanam, kita menggunakan asam humat, silika karbon, dan jamur trichoderma di setiap lubang tanam ini. Nah, gunanya kita memberikan sistem seperti itu agar bedengan atau dalam tanah ini menjadi steril, menjadi sangat bagus lagi. Seperti tanah baru itu kuncinya kita penerapan tanaman cabai. Sehingga walaupun ditumpang sari dengan tanaman timun, hasilnya tetap maksimal seperti ini. Jadi tanamannya cukup subur luar biasa. Nah, kita melakukan pengocoran dengan pupuk organik cair, asam amino, dan fosfat cair itu dilakukan interval 2 minggu sekali atau 14 hari atau 15 hari sekali kawan-kawan. Sehingga bisa menghasilkan tanaman yang super subur seperti ini, buah lebat, dan juga untuk sekarang karena sudah berbuah seperti ini, 2 minggu kemarin kita sudah melakukan pengocoran juga dengan menggunakan
kalsium dan boron. Nah, fungsi daripada pengocoran kalsium dan boron itu adalah agar tanamannya atau batangnya lebih kokoh, bunga tidak rontok, dan buah juga tidak rontok. Dan juga kita melakukan penyepraian dengan unsur kalium, fosfat, dan boron. Nah, pada waktu itu kita gunakan merek obatnya adalah atau nutrisinya adalah Kalinet. Nah, bisa juga digunakan merek lain sebenarnya kawan-kawan, tergantung daripada daerah setempat. Apa yang ada di toko pertanian itu kita pakai. Nah, untuk pengendalian daripada keriting daun, kita memakai rollingan insektisida, yaitu insek yang kita gunakan adalah bahan aktif abamectin. Kita rolling kemarin dengan obat Pegasus kawan-kawan. Karena di musim kemarau seperti ini sangat rentan sekali dengan namanya serangan tungau dan trip. Jika itu terjadi dengan populasi yang cukup parah, maka bunga dan buah maksud saya akan rontok dan daun ini akan kebakar. Jadi tanaman bisa menjadi pertumbuhannya terhambat. Jadi sangat penting sekali pengendalian daripada hama trip dan tungau khususnya di musim kemarau seperti sekarang ini. Berbeda kalau di musim hujan. Jadi serangan yang terjadi di musim hujan adalah jamur kawan-kawan itu. Nah, sedangkan untuk pengendalian jamurnya kita memakai kemarin bahan aktif Mancozeb, kita campur dengan Cabriotop dengan dosis Mancozeb 2 sendok dan Cabriotop juga 2 sendok untuk takaran 14 liter air. Jadi sangat simpel sebenarnya perawatan cabai. Tetapi khususnya sekarang kawan-kawan di musim kemarau, maka saya sampaikan hati-hati dengan serangan atau dominan sekali yang menyerang adalah tungau dan trip. Itu bisa menyebabkan kita kegagalan dalam penanaman cabai atau hasilnya akan tidak maksimal karena daunnya akan keriting, bunga akan rontok, buah juga akan rontok. Dan juga perlu diingat atau perlu saya sampaikan ini dari pengalaman kita juga untuk pengendalian patek sebenarnya kalau kita rajin mengocor dengan kalsium dan boron, menyepray dengan unsur kalium, fosfat, dan boron yang seperti saya sampaikan tadi, itu tanaman cabai akan lebih tahan daripada serangan namanya patek atau Anthranoxa. Nah, ini buahnya cukup bagus sekali, besar-besar. Dan daunnya hijau royo-royo seperti ini. Ini agak ada yang kuning daunnya seperti ini. Nah, ini bukan karena penyakit jamur ini kawan-kawan. Ini sebenarnya kekurangan unsur daripada magnesium ini kawan-kawan. Karena musim kemarau seperti ini sangat rentan sekali biasanya gugur daun atau gugur bunga seperti itu. Makanya saya sampaikan seperti tadi harus rajin mengocor dengan kalsium boron. Karena di boron itu kita memakai boron yang ada kandungannya magnesium juga sebenarnya kawan-kawan. Tetapi namanya musim kemarau itu sangat keras tempat saya ini. Pasti aja ada daun yang warnanya seperti ini. Nah, juga bisa kalau mengatasi daun seperti ini, kuning seperti ini, bisa kawan-kawan menggunakan pupuk seperti tadi saya sampaikan asam amino dan fosfat cair itu bisa juga. Bisa juga kalau tidak ada itu bisa menggunakan istilahnya Ultradap dicampur dengan pupuk Merauke Mag S atau M magnesium sulfat itu sangat bagus sekali. Nah, kok kuncinya adalah untuk mengatasi ini atau dalam arti kata daun kuning ini yang bukan disebabkan oleh jamur karena cuaca yang sangat panas ini. Jadi untuk menghijaukan kembali agar seperti ini, jadi gunakanlah pupuk yang ada kandungannya magnesium. Itu sangat bagus sekali untuk penghijau daun itu kawan-kawan. Makanya saya kocor dengan menggunakan boron yang ada plus MgO itu atau magnesiumnya kawan-kawan. Sehingga tanamannya tetap hijau seperti ini. Walaupun ada daunnya kuning sedikit-sedikit tidak menjadi masalah sebenarnya. Yang penting bukan itu disebabkan oleh jamur. Itu kuncinya. Nah, terima kasih kawan-kawan yang sudah menyimak video ini. Semoga apa yang saya sampaikan ini dapat membantu untuk kita sukses ke depannya dalam budidaya tanaman cabai. Inilah kondisi tanaman cabai yang saya tanam di lahan ketiga ini. Yang seperti saya sampaikan tadi, kita irit modal, sangat irit sekali kita menanam cabai ini. Karena modalnya kita sudah kembali di dalam penanaman timun. Sehingga untuk tanaman cabai secara khusus ini sebenarnya kalau kita bilang, ini keuntungannya kita saja menanam cabai seperti ini. Tetapi memang perlu diperhatikan kawan-kawan jika ingin menanam cabai dengan sistem tumpang sari seperti yang saya lakukan, harus memperhatikan kondisi cuaca. Nah, kita berani melakukan tumpang sari karena kita tahu akan menghadapi musim panas atau musim kemarau kawan-kawan. Nah, sehingga tanaman timun
berhasil dengan maksimal, tanaman cabai juga menghasilkan maksimal. Sehingga kita boleh dikatakan menanam cabai ini adalah keuntungan penuh daripada budidaya tanaman cabai, karena modalnya kita sudah, seperti tadi saya sampaikan, sudah kembali di tanaman timun. Nah, terima kasih kawan-kawan, semoga bermanfaat ini untuk kita semua. Semoga kedepannya kita menjadi sukses.